Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Ini adalah pertemuan yang kelima yang masih berkaitan dengan riset operasional, program riset operasional ya. Dengan saya Ahmad Mustafa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang metode simplex. Sebenarnya metode simplex ini kelanjutan dari program linear, khususnya jika kemudian melibatkan lebih dari dua variabel ya. Jadi kalau variabelnya hanya dua, misalnya x dan y, maka cukup menggunakan program linear saja bisa kita selesaikan dengan mudah. Tetapi kalau lebih dari dua variabel itu lumayan susah ya. Misalnya dengan tiga variabel itu tiga dimensi itu sudah lumayan rumit ya. Nah, sebenarnya metode simplex ini cara penyelesaiannya juga mudah, cuman karena rumit dan membutuhkan kehati-hatian supaya kita bisa memperoleh hasil yang diharapkan. Yang pertama adalah kita menentukan persamaan yang ingin diselesaikan dengan metode simplex. Itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Setelah itu kemudian kita merubah persamaan menjadi, ini kita contohkan saja langsung ya. Kita coba dulu membandingkan antara program linear dengan simplex. Apakah hasilnya sama atau tidak? Untuk itu kita coba dengan dua variabel. Jadi di sini ada persamaan maksimasi, Z sama dengan 3X plus 5Y dengan faktor kendala, 2X lebih kecil sama dengan 8, 6X plus 5Y lebih kecil dari 30, 3Y kurang dari 15, dan X atau Y harus lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Selanjutnya, kalau kita kerjakan dengan metode maksimasi, maka kita akan memperoleh grafik seperti ini. Ya. Jadi kita lihat di sini ada tiga garis. Yang pertama di sini adalah garis dari 6x plus 5y sama dengan 30, menyentuh sumbu y pada titik 6 dan menyentuh sumbu x pada titik 5. Ya. Kemudian garis 3y sama dengan 15 menyentuh sumbu y pada titik 5. Dan yang garis 2x sama dengan 8 itu menyentuh sumbu x pada titik 4. Nah, dari ketiga garis ini kita memperoleh 3 titik potong, yaitu pada A 5/6,5 dan kemudian B 4,6/5 dan titik C 4,5 ya. Nah, cuman kita perlu perhatikan bahwa ini adalah maksimasi, artinya kita mengarsir daerah karena tadi di persamaan sebelumnya kita lihat persamaannya itu lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil sama dengan. Artinya kita mengarsir itu ke bawah ya, ke arah kiri ya, ke arah kiri. Jadi ke bawah dan ke arah kiri. Seperti misalnya garis 2x sama dengan 8, maka otomatis 2x lebih kecil dari 8 itu arahnya ke kiri. Kemudian atau ke bawah pada 3y sama dengan 15. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa titik-titik yang terarsir oleh ketiga grafik ini adalah hanya titik A dan titik B saja. Sementara kalau titik C itu hanya terarsir oleh dua garis saja, yaitu garis 2x sama dengan 8 dan garis 3y sama dengan 15. Berbeda dengan titik A maupun titik B, ini terarsir oleh ketiga garis. Sehingga dari sini pilihannya adalah hanya titik A dan titik B saja. Ya. Dan juga sebagai patokan, pada umumnya kita menentukan titik maksimal itu adalah yang paling dekat dengan titik 0. Ya. Baik itu maksimasi maupun minimasi itu selalu berhubungan dengan titik 0. Nah, dari sini kita lihat
titik A itu akan menghasilkan Z sama dengan 27,5. Sementara titik B itu menghasilkan Z 18. Nah, dari sini karena pilihannya itu adalah maksimasi, maka kita bisa memilih adalah di titik A karena dia menghasilkan Z yang paling besar, artinya yang memberikan keuntungan yang paling besar. Nah, selanjutnya bagaimana kalau ini kita kerjakan dengan simplex? Langkah berikutnya tadi adalah kita merubah persamaan ini. Persamaan pertama adalah Z sama dengan 3X plus 5Y, kemudian 3X plus 5Y ini kita pindahkan ke sisi kiri, sehingga Z dikurangi 3X kurangi 5Y sama dengan 0. Kemudian yang kendala, ini juga kita rubah persamaannya, 2X sama dengan 8 menjadi 2X plus S1 sama dengan 8, 3Y sama dengan 15 menjadi 3Y plus S2 sama dengan 15, dan 6X plus 5Y sama dengan 30 menjadi 6X plus 5Y plus S3 sama dengan 30. Nah, penambahan S1 sampai S3, di sini kan ada S1, S2, dan S3, ini menandakan baris persamaan yang kita analisis ya. Jadi nanti S1, S2, S3 ini menjadi penanda baris ya. Kita lihat di selanjutnya. Nah, dari persamaan-persamaan itu, terus kemudian kita buat dalam bentuk tabel. Tadi untuk persamaan Z sama dengan 3X plus 5Y menjadi Z min 3X min 5Y sama dengan 0, maka otomatis pada tabelnya ini di bagian kolom itu adalah Z, X, Y, S1, S2, S3, dan hasil di bagian sebelah kanan. Kemudian yang variabel dasarnya itu ada Z, baris pertama itu S1, S2, S3. Nah, di sini Z otomatis ini ada 1, tapi kalau pada baris yang lain itu tidak punya Z ya. Kemudian untuk X itu pada baris Z itu ada min 3. Kemudian pada baris S1 ada 2, ini S2-nya 0, dan ini 6. Ini pemberian angka-angka ini sesuai dengan persamaan yang ada di sini ya. Jadi kalau ini X-nya 2, maka kita tulis menjadi 2 juga. Seperti ini ya. Ini kan 2X sama dengan 8 ya. Persamaan 2X sama dengan 8, maka Y-nya 0, S1 tadi ada, kemudian S2, S3-nya tidak ada, ini menjadi di sininya 8. Kemudian 3Y sama dengan 15, maka X-nya 0, Y-nya 3, kemudian dia memiliki S2, dan ini 15. Kemudian ini persamaan 6X plus 5Y sama dengan 30. S1, S2-nya tidak ada, S3-nya ada, berarti ini kita beri angka 1. Ya. Nah, kemudian yang perlu jadi catatan di dalam simplex ini yang paling utama adalah bahwa selama masih ada nilai min pada Z baris Z ini, maka kita harus menyelesaikan secara berkelanjutan. Kita ulang-ulang langkah-langkahnya sampai pada baris Z ini sudah tidak ada lagi nilai minus ya. Jadi patokannya di situ. Kemudian setelah itu kita menentukan kolom kunci. Nah, untuk menentukan kolom kunci ini yang paling utama pertama kali kita melihat baris Z dan mana di antara angka-angka yang ada di baris Z ini yang nilainya paling rendah. Otomatis yang paling rendah adalah yang minusnya paling besar. Dan di sini kasus ini tuh yang paling rendah itu adalah minus 5 ya. Sehingga kolom Y ini kita katakan sebagai kolom kunci karena nanti yang akan kita olah berdasarkan kolom ini ya. Selanjutnya kita mencari baris kunci. Nah, caranya adalah kita membuat kolom di paling kanan, terus kemudian seluruh nilai pada H ini kita bagi dengan angka yang ada di kolom kunci, kecuali pada
baris Z ya. Jadi seluruh angka yang ada di H kecuali baris Z itu kita bagi dengan angka yang ada di kolom kunci. Angka-angka ini kita sebut sebagai koefisien kolom kunci ya. Sehingga di sini 8 dibagi 0, 15 dibagi 3 dan 30 dibagi 5. Kemudian dari tiga hasil ini yang paling rendah, dalam hal ini kebetulan ini adalah 15/3, ini menjadi baris kunci. Sehingga di sini kita lihat ini Z, S1, S2, ya, itu kita S2 ini kita sebut sebagai baris kunci. Ya. Jadi kita anggap sebagai baris kuncinya itu pada baris S2. Sekaligus S2 ini nanti akan berubah menjadi Y karena dia kolom kuncinya berasal dari Y. Jadi nanti kalau semuanya kolom kuncinya berasal dari X, maka ini menjadi X. Kalau kolom kuncinya berasal dari Y, maka ini juga menjadi Y. Nah, ini sebagai pertemuan yang pertama untuk membahas tentang masalah metode simplex. Selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana menyelesaikan dari metode simplex ini, dan kita akan melihat apakah hasilnya itu tuh sama dengan yang dihasilkan dari program linear yang kita sebutkan sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.